Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kairensa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian baik WhatsApp, fungsi, dan fitur-fitur yang ada. Yang pertama itu pengertiannya. WhatsApp adalah sebuah network protokol analisis atau alat analisis protokol jaringan yang bersifat open source dan dapat digunakan untuk menangkap dan menganalisa paket data yang lewat dalam sebuah jaringan komputer. Awalnya dikenal sebagai terminal nama WhatsApp diunduh sejak tahun 2006. Fungsi dan kegunaan WhatsApp-nya itu beberapa fungsi utama dari WhatsApp ini itu menganalisis saldo jaringan, melihat jenis paket yang lewat dalam jaringan, mendiagnosis masalah jaringan, menemukan penyebab lambatnya koneksi atau error komunikasi, memantau aktivitas jaringan, mengecek apakah ada aktivitas yang mencurigakan seperti smoothing atau hacking, pembelajaran pendidikan menjadi alat bantu praktik kembali mahasiswa atau pelajar jaringan komputer. Fitur-fitur WhatsApp itu adalah capture dan open analysis, dapat menangkap lalu lintas secara real time maupun membuka file hasil tangkapan .pipet. Filter tampilan, display fitur, mempermudah dalam mencari paket tertentu berdasarkan protokol IP port dan sebagainya. Pemrosesan paket multiprotokol mendukung ratusan protokol jaringan rekonstruksi. Rekonstruksi data dapat menyusun ulang komunikasi seperti alamat HTTP atau transfer file. Lalu ada tampilan view interaktif yang memudahkan analisis melakukan tampilan visualnya. Yang kelima, cara menggunakan WhatsApp itu, yang pertama kita install, lalu jalankannya. Klik tombol Start Capture. Paket akan mulai ditampilkan secara real time. Mungkin saya akan memberitahu cara. Klik dua kali pada untuk melihat detailnya selesai. Klik stop dan simpan file tangkapan tidak diperlukan. Contoh penggunaan WhatsApp-nya menangkap alur TPS saat mengakses sebuah website, mendeteksi percobaan scanning atau menggunakan IMAP, mulai komunikasi DHCP saat komputer meminta IP dari server. Mungkin saya akan masuk ke dalam WhatsApp dulu. Yang pertama, share aplikasinya, kalau jika belum di-download. Lalu masuk ke dalam WiFi. Sini kita stopkan saya. Nah, di bagian ini, nomor itu berarti kan nomor urut paketnya, time itu waktu relatif sejak capture dimulai, source-nya itu IP sumber paketnya, destination itu IP tujuan paketnya. Lalu protokol jaringannya itu seperti TCP, HTTP, dan lain-lainnya. Length itu panjang panjang paketnya. Dia dihitung dalam byte-nya ya, contoh 116 byte seperti itu. Infonya itu ringkasan isi paketnya. Lalu ada bagian sini, frame-nya itu info umum, panjang total data interface waktunya. Ethernet 2 itu yang maksudnya menentukan MAC address pengiriman data dan penerima. Yang ketiga itu Internet Protocol version 4, IPv4. Address sumber dan IP address sumber dan tujuannya. Lalu ada Transmission Control Protocol, info TCP seperti source destination portnya ini. Lalu ada sequence numbernya. Ini. Lalu ada flagsnya. Lalu ada Windows size-nya. Lalu jika barisnya itu merah, fotonya di sini, filenya 192.168.110.73, mengirim ulang ke CK karena paket sebelumnya belum direspon, kemungkinan paketnya lost. Ada indikasi gangguan atau tren transmisi TCP. Eh, Lalu di sini saya akan menjelaskan ininya. Bulat merah itu kotak ini untuk stoknya. Di sini ada save-nya. Jika kita save, lalu ada di sini cari paket tertentu. Jika kita pencet ini, kita akan refresh-nya. Lalu di kolom statistik umumnya ini ada statistiknya. Saya akan menjelaskan mungkin beberapa saja. Protokol hierarki mungkin menampilkan proporsi tiap protokol yang muncul dalam sesi capture. Lalu ada static conversation, menampilkan siapa berbicara dengan siapa. Lalu ada analis,
Kalau TCP strip di sini itu untuk maksudnya menampilkan ke seluruh komunikasi dua arah, misalnya isi permintaan HTTP atau chat dalam protokol pencet. Lalu ada teleponi untuk menganalisis panggilan ke IP jika tersedia. Mungkin sekian untuk penjelasannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.